Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Julbali Siregar dengan NIM 17117006 dari kelompok 5, Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas modul 5, yaitu pre-and-post convection pada heat transfer coefficient dan Nusselt number. Di sini saya akan memulai membahas 5 poin yang terdiri atas pendahuluan, landasan teori, metodologi praktikum, data dan pembahasan serta penutup. Untuk pendahulu sendiri saya bagi terhadap dua. Saya terhadap bagi dua, yaitu latar belakang dan tujuan praktikum, yang dimana latar belakang yaitu heat transfer atau perpindahan panas diakibatkan oleh adanya perbedaan temperatur. Untuk heat transfer dan perpindahan panas ini dibagi atas 3 model. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Yaitu konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan panas zat perantara tersebut. Biasanya hal ini seperti pada benda-benda padat, contohnya seperti logam, baja, atau benda-benda padat lainnya. Nah, untuk konveksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara disertai perpindahan panas zat perantara tersebut, seperti benda-benda cair dan gas. Nah, konveksi sendiri dibagi atas 2, konveksi paksa dan konveksi alami. Nah, untuk radiasi adalah perpindahan panas yang tidak membutuhkan zat perantara itu sendiri, seperti sinar matahari, ya, dia memancarkan sinarnya itu melalui gelombang elektromagnetik. Nah, untuk tujuan praktikum ada 4, yaitu dapat merangkai mengoperasikan peralatan pre and post convection. Yang kedua, mengenal dan memahami komponen-komponen peralatan pre and post convection beserta fungsinya. Yang ketiga, mengetahui temperatur seluruh titik dan probe. Yang keempat, mengetahui koefisien panas dan bilangan Nusselt number pada permukaan perpindahan panas dalam kondisi konveksi alami maupun paksa. Nah, untuk landasan teori itu perlu kita ingat kembali bahwa perpindahan panas konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara disertai perpindahan panas zat perantara tersebut, seperti tadi contohnya itu cair maupun gas. Nah, dalam materi kali ini kita hanya membahas pada perpindahan panas konveksi dengan persamaan Q sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana Q sama dengan laju perpindahan panas dilambangkan dengan W, H koefisien perpindahan panas dilambangkan dengan W per M kuadrat dikali Celcius, atau satuannya A itu luas penampang dengan satuan M kuadrat, dan delta T dengan yaitu perpindahan temperatur dengan satuan delta C, yaitu biasanya pada T2 dikurang T1. Nah, untuk perpindahan panas konveksi sendiri dibagi atas 2, yaitu natural convection atau konveksi alami dan forced convection. Nah, untuk natural convection adalah terjadi karena fluida mengalami proses pemanasan perubahan densitas yang bergerak. Dalam konveksi alami, baik fluida atau gas maupun zat cair terjadi karena gaya apung, buoyancy force, yang dialami apabila densitas fluida ini dekat dengan permukaan perpindahan kalor berkurang sebagai akibat proses pemanasan. Dengan bahasa yang lebih sederhana yaitu konveksi alami. Nah, yang bahasa yang lebih sederhana lagi adalah proses perpindahan panas yang disebabkan oleh perbedaan panas atau temperatur dan tanpa ada dorongan dari luar. Yang kedua adalah forced convection, yaitu konveksi paksa, yaitu proses konveksi terjadi akibat fluida yang mengalir atau dipompa ditekan melalui suatu larutan tertutup di mana suhu permukaan saluran berbeda dengan suhu fluida yang mengalir. Nah, ini dengan bahasa sederhana lagi adalah adanya pengaruh dorongan dari luar. Contohnya, kita memiliki nasi yang sedang panas. Nah, untuk mendinginkannya kita menggunakan kipas angin atau kita minumnya sendiri. Nah, itu konveksi paksa. Nah, untuk keadilan rata, di sini ada 3, laminar, transisi, dan turbulent, yang dimana laminar itu dengan panah yang terlihat lurus, transisi dengan panah yang agak berbelok, agak berbelok dikit. Nah, dan turbulen itu dengan panah yang seperti berlawanan arus jarum jam atau melingkar.
Nah, untuk pembagian peran rata itu ada laminar tadi dengan nilai Reynolds number itu kurang dari 2000, transisi itu Reynolds numbernya 2000 sampai 4000, dan turbulent itu pada nilai bilangan Reynolds numbernya itu lebih besar dari 4000. Dalam kondisi ini, kondisi suatu aliran laminar dan turbulent terjadi melalui kondisi laminar terlebih dahulu, kemudian menuju turbulent. Dan pengelompokan aliran peran rata dapat diketahui melalui bilangan Reynolds REX sama dengan Rho Px per mu sama dengan Px per viskositas kinematik, di mana V yang ini adalah viskositas kinematik dan V yang ini menunjukkan kecepatan aliran bebas dan X-nya ada menunjukkan jarak tepi depan. Adapun rumus-rumus yang digunakan di sini adalah daya listrik yang masuk itu W sama dengan P dikali I dalam satuan watt. Yang kedua, laju perpindahan panas terhadap waktu yaitu Q dot sama dengan Q per T dalam satuan watt. Dan untuk heater sendiri yaitu A itu dalam artian luas Rho P dikali D kali L ditambah P D kuadrat per 4 dalam satuan M kuadrat. Dan selanjutnya koefisien perpindahan panas konveksi yaitu Hc sama dengan Q dot per ASX dikali Tm. Dan untuk mengukurkan Tm, yaitu Tm itu temperatur rata-rata logaritmik, yaitu Tm sama dengan Tot dikurang Tin per logaritma Ts dikurang Tin per Ts dikurang Tot. Nah, untuk metodologi praktikum di sini ada alat ilmaham. Di sini saya menunjukkan ada alat 6 yaitu pada ini pre and post convection, dan ini komputer dengan aplikasi yang sudah ditunjukkan aplikasi bidasnya, yaitu terminal listrik untuk mengalirkan aliran listrik, dan ini stopwatch untuk menghitung waktu, dan VNet dan PINnet. Nah, selanjutnya adalah prosedur percobaan. Di sini prosedur percobaan ada sebanyak 17, dan saya yakin kawan-kawan sudah pada tahu untuk prosedur percobaan dan tidak perlu untuk saya bacakan kembali. Nah, untuk data dan pembahasan itu dari data yang didapat dan diolah dalam praktikum kali ini, kami mendapatkan nilai perbandingan TP, Tin, dan Ts dikurang Tin, serta mendapatkan nilai Nusselt number atau NU berdasarkan persamaan diterapkan dalam modul ini. Data pembahasannya itu pada PINnet. PINnet itu dengan air posisi 0 meter per sekon dan 3 meter per sekon dengan power atau kekuatan itu 20 watt, yang dimana di sini ini tabel ini tidak ada tegangan dari luar. Nah, untuk mencari Q airnya didapatkan dari tabel appendix dengan cara interpolasi. Nah, untuk VNet itu adalah fire dengan 20 watt dengan air velocity 0 meter per sekon dan 3 meter per sekon. Di sini tuh adanya pada tabel ini, pada benda ini ada dorongan dari luar. Untuk grafik sendiri, hambatan dari PINnet itu lebih besar dibandingkan VNet karena dengan nilai yang bervariasi. Nah, untuk perbedaan temperatur yaitu naik turun seiring dengan bertambahnya jarak probe pada permukaan panas VNet atau PINnet. Hal ini menyebabkan grafik ini cenderung naik turun, dan semakin tingginya jarak range pada probe, maka semakin kecil pula perbedaan temperaturnya, khususnya pada PINnet karena ada dorongan tenaga dari luar. Nah, untuk kesimpulan sendiri, kesimpulan ini adalah menjawab tujuan awal dari praktikum, yaitu kita dapat memahami, merangkai, atau juga mengetahui koefisien panas dan juga bilangan Nusselt number-nya. Yang kedua adalah konveksi paksa terjadi akibat oleh faktor eksternal seperti pan pada alat pre and post convection apparatus. Yang ketiga itu pada kecepatan 0 meter per sekon temperatur probe semakin naik suhunya berbanding waktu. Yang ketiga pada kecepatan 30 meter per sekon temperatur probe perlahan menurun waktu karena dipengaruhi oleh fan. Yang keempat, nilai Nusselt number pada dasarnya dipengaruhi oleh heat transfer coefficient yaitu Hc. Yang ketiga,
Yang keenam, data temperatur yang didapat menunjukkan bahwa temperatur pada VNet surface lebih tinggi dibandingkan VNet surface karena hambatan reproduksi yang VNet itu lumayan besar. Nah, untuk saran adalah kita harus lebih teliti, lebih memperhatikan dengan seksama pengamatan data yang dilakukan. Yang kedua adalah datang tepat waktu agar berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati agar tidak terjadi kekurangan waktu pengamatan. Hal ini juga karena sering kawan-kawan kita juga mungkin terlambat atau kebablasan tidur. Yang ketiga itu saling berbagi dan bekerja sama agar ilmu mendapatkan sama rata satu sama lain. Maksud saya ini sama rata itu ada kawan itu yang dia relatif lebih banyak bekerja dibandingkan kawan yang lain, dan kawan yang lain ya justru tidak bekerja sama sekali. Sampai di sini presentasi saya. Mohon jika kurang semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum.